Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 11. Selamat datang di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semoga pada semester ini kalian semua dapat belajar lebih baik lagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Fitri dalam pembahasan materi semester genap, yaitu mengenai sumber daya usaha. Semoga dengan mempelajari materi yang baru pada semester genap akan menjadikan kita lebih mengerti tentang apa saja sumber daya yang harus dimiliki untuk sebuah perusahaan. Materi pembelajaran pada semester genap tahun 2020-2021 untuk kelas 11 terdiri dari 3 bab, yaitu bab 4 mengenai analisis kebutuhan sumber daya manusia, bab 5 pelayanan usaha dalam bisnis retail, bab 6 media promosi bisnis retail. Kita memulai dengan bab 4, yaitu analisis kebutuhan sumber daya manusia. Tujuan mempelajari analisis kebutuhan sumber daya manusia adalah memahami pengelolaan sumber daya manusia, mengidentifikasi unsur-unsur dalam manajemen sumber daya manusia, dan memahami manajemen sumber daya bisnis retail. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dan membuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. A. Pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya usaha dan manajemen. Pada dasarnya dalam kegiatan pengelolaan sumber daya usaha bertumpu pada manajemen. Manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang berasal dari pimpinan yang harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah ataupun praktis untuk mencapai tugas yang sudah ditetapkan melalui kerja sama orang lain. Unsur-unsur dalam manajemen sumber daya usaha adalah man, money, mesin, methods, material, market, dan information. Manajemen sumber daya bisnis retail. Sumber daya dalam bisnis retail adalah manajemen sumber daya dalam bisnis retail merupakan suatu upaya untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia retail dan hubungannya dengan pelanggan sehingga menjadi semangat kompetitif yang mendukung. Tahapan manajemen sumber daya manusia bisnis retail yaitu rekrutmen, orientasi, pelatihan, penempatan, pemberdayaan, dan continuous improvement. Perencanaan sumber daya manusia meliputi analisis pekerjaan, peramalan permintaan dan penawaran tenaga kerja, pencocokan permintaan dan penawaran tenaga kerja,
pengembangan sumber daya manusia dalam bisnis retail, manajemen persediaan barang dalam bisnis retail, manajemen pemasaran bisnis retail, yang mencakup loyalitas konsumen, program loyalitas dan lokasi, serta manfaat perencanaan dari sumber daya manusia. Nah, ini merupakan gambar daripada sumber daya usaha di dalam bisnis retail. Ada karyawan, ada dana, dan juga ada manajemen. Di dalam manfaat daripada sumber daya manusia itu adalah dapat menganalisis pekerjaan, kemudian dapat mendeskripsi pekerjaan dari spesifikasi pekerjaannya, kemudian dilanjutkan dengan keputusan rekrutmen, setelah itu penilaian prestasi, kemudian evaluasi pekerjaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan pelatihan. Kemudian ada yang namanya tahapan analisis pekerjaan. Fungsi penarikan dan seleksi karyawan, fungsi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, fungsi evaluasi kerja, konteks hukum dan tantangan sumber daya manusia, sertifikat buruh dan collective bargaining, yang bisa menimbulkan adanya pemogokan, piketing, boykot, slowdown, lockout, strike breaker, mediasi, dan arbitrasi. Demikian materi bab 4 disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.